Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rianto. Waalaikumsalam, Bu Mus. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rianto? Alhamdulillah. Kayaknya Baik, senyum-senyum Bu. terus ini. Apakah hari ini ada kabar bahagia, Pak Ri? Iya ini, Bu. Ini saya mau eh coach ini, belajar coach dengan Bu Trisma. Oh, hari ini Pak Ri mau ini berbincang-bincang dengan Bu Trisna. Iya. Nah, baik. Untuk hari ini berarti nanti perbincangan Pak Ri dengan Bu Trisna mau dinilai apanya sama Bu Mus, Pak? Apa yang perlu saya lihat Eh, dari proses Bapak? ya, karena ini masih belajar ya, Bu. Mungkin alurnya ya, Bu. Alur ceritanya ini. Oh, saya harus mengamati pemanfaatan alur tirta pada proses coachingnya Pak Ri gitu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Karena ini pertama saya ini. Belajar Ya, pertama jadi coaching, Bu. sudah membuat janji dengan Ibu Trisna, Pak? Sudah Bu, sudah nanti habis ini kita langsung ke ruangannya Bu Trisna. Oke, sudah disiapkan hal-hal yang perlu disiapkan untuk kaitannya sama ini, Pak? Sudah Bu, sudah. Oke, baik. Jika memang Pak Ri sudah coba Pak Ri udah saya yakin ya betul ya? Siap Bu, siap. Siap, siap, Sudah. siap. Baik, Ya. baik. Semangat. Baik, saya persilakan Pak Ri untuk bisa menemui Bu Trisna. Nanti kita berbincang-bincang lagi. Kita lihat alur Tirta yang Bapak gunakan untuk coaching bersama Bu Trisna. Silakan Pak Ri, Oke. semoga sukses. Terima kasih Bu Mus. Assalamualaikum Bu Trisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arianto. Semangat Bu Trisna. Gimana kabarnya hari ini? Semangat, alhamdulillah sehat Pak Arianto. Pak Arianto gimana kabarnya? Sehat juga, semoga. Alhamdulillah. Kemarin Bu Trisna kan pingin ngajak ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira topiknya apa ini Bu Trisna? Mumpung kita ketemu kan? Jadi gini Pak Arianto, saya kan kepala sekolah guru. Jadi saya itu ingin sekali ngobrol-ngobrol dengan Pak Arianto tentang masalah kepemimpinan dan hubungannya dengan tugas saya sebagai seorang kepala sekolah yang baru yang masih perlu banyak belajar Pak Rianto, belum tahu apa-apa, tahu-tahu suruh jadi kepala sekolah, jadinya perlu banyak belajar. Itu Oke. apa terkaitnya dengan kepemimpinan pembelajaran seperti itu Pak? Oke. Apa sih Bu yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini Bu? Tentu saja saya tercerahkan Pak Rianto. Jadi kemarin pernah membaca tentang kepemimpinan pembelajaran tapi belum ditutup dan semoga nanti setelah kita bercakap-cakap ngobrol di sini ada pencerahan sehingga saya mungkin bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai kepala sekolah yang baru yang masih belajar dan mungkin mendapatkan ilmu dari Pak Rianto seperti itu. Oke, tadi itu kan saya dengar pencerahan itu berkali-kali Bu. Kira-kira emang yang mau dicerahkan itu apa ini? Yang mau dicerahkan sesuatu yang masih gelap Pak. Emang situasinya sekarang itu gimana sih Bu? Jadi ketika saya datang ke sekolah saya yang baru, dengan saya melihat bahwa apapun yang dituliskan di sekolah itu masih berpusat pada peraturan sekolah. Jadi gurunya yang menentukan, kemudian dari sekolahnya yang menentukan keputusan-keputusan di sekolah dan kepala sekolah, tetapi belum melibatkan muridnya dalam eh, mewujudkan sebuah kebijakan seperti itu Pak Rianto. Oh, Nah, gitu ya. mungkin ini kan hubungannya dengan kepemimpinan pembelajaran di Pak Rianto. Mungkin Nah, itu yang mempengaruhi itu apa itu Bu? Hal apa itu yang mempengaruhi kok seperti itu ya? Sebelum Ibu datang eh, ke sini kira-kira. mungkin karena pemahaman dari Bapak Ibu dan warga sekolah yang mungkin belum belum paham juga seperti saya gitu tentang konsep dari kepemimpinan pembelajaran dalam sekolah bahwa apapun yang diputuskan menjadi sebuah keputusan di sekolah itu tidak harus sekolah yang memutuskan, harus kepala sekolah memutuskan, tapi bisa saja itu diputuskan berdasarkan dari apa yang diinginkan oleh anak-anak, apa yang diinginkan oleh murid-murid. Kan kita katanya di kurikulum merdeka itu kan pembelajaran berpusat pada anak,
membuat itu terwujud itu apa Bu ya? Mungkin yang pertama yang harus saya lakukan itu adalah memberikan pemahaman gitu. Pertama mungkin ini saya belajar dulu Pak konsep dari kepemimpinan pembelajaran, saya muter dulu begitu. Oke, Ketika ya saya ya sudah ya. muter dengan kepemimpinan pembelajaran, mungkin Nah, kemudian saya bisa mengajak semua warga di sekolah untuk mewujudkan itu, terutama yang mengorganisasi anak-anak itu kan dulu biasanya di kelas ya. Jadi mungkin yang pertama setelah sayanya paham dengan itu, mungkin bisa membuat kesepahaman dengan Bapak Ibu, kemudian nanti bisa menerapkan pada anak-anak seperti itu Pak ya. ada gagasan lain Bu? Mungkin Oh, gagasan lainnya. Gagasan lainnya mungkin ke anaknya Pak. Mungkin setelah gurunya diberi pemahaman yang seperti itu, kemudian kita mengajak anak-anaknya Pak. Contoh, saya berikan contoh. Mungkin ini saya kemarin pernah melihat videonya itu jadi ada sebuah sekolahan. Terus kemudian kondisi sekolah itu mungkin masih ada beberapa kekurangan. Kemudian dari pihak guru dan di sekolahnya itu mengajak anak-anak atau murid-muridnya itu untuk mengobservasi. Jadi pertama mereka mengobservasi kondisi sekolahnya, terusan dikasih sticky note itu Pak, dikasih sticky note. Mungkin catatan lah Pak, terusan nanti diajak berkeliling sekolah, kemudian dilihat menurut kalian apa nih yang masih kurang dari kondisi sekolah. Ayo kita berkeliling, mana kurang, coba dituliskan di sticky note itu catatan. tadi ya Bu, tadi kan gurunya dulu ya. Ya, Gurunya dulu. Nah, kira-kira apa yang harus disiapkan itu? Mungkin ya karena ini kan belum dilakukan ya, ini baru kemungkinan saya, bayangan saya. Mungkin yang pertama saya akan mengumpulkan teman-teman dulu, kemudian bisa juga diadakan pelatihan tentang kurikulum merdeka nih Pak. Di situ kan ada kepemimpinan pembelajaran. Misal contoh saya ingin mengadakan IHT tentang kurikulum merdeka. Kemudian saya memanggil narasumber, sayanya kan masih belum begitu pinter nih Pak masalah itu, mungkin saya panggil narasumber dari Bapak Ibu pengawas yang sudah jadi pelatih ahli untuk datang ke sekolah, memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu, menjelaskan, memberikan pemahaman sehingga baik kepala sekolah, dewan guru maupun karyawan nanti punya kesepahaman yang sama tentang kepemimpinan pembelajaran. Oke, yang bisa memastikan itu bisa berjalan itu kira-kira apa itu? Yang bisa memastikan itu bisa berjalan. Ya, Maksudnya gimana Pak Rianto? tadi kan ada IHT, ada memanggil guru, kira-kira untuk ini bukan program Ibu supaya bisa berjalan itu yang untuk memastikan itu bisa berjalan Bu. Nanti dibuat perencanaan dulu Pak. Jadi ini di awal, ini kan awal semester nih, awal tahun ajaran baru. Saya sebagai kepala sekolah biasanya nanti mengumpulkan dulu rapat persiapan awal tahun. Oke. Nanti di situ nanti salah satunya adalah pembuatan program, buat perencanaan, siapa nanti ketua panitianya, siapa benderanya, siapa sumber dananya berapa, kemudian nanti pelaksanaannya kapan, kemudian absennya siapa, seperti itu. Itu dibuat perencanaan. Iya. Oke Bu, jadi dari sesi tanya jawab ini, setelah meeting itu apa yang akan dilakukan? Setelah sesi ini action pertama saya belajar. Jadi saya itu kan punya prinsip belajar sepanjang hayat, belajar. Kira-kira kapan itu Bu? Makanya Kapan itu? Mau belajar mulai kapan? mulai setelah habis ini lah Pak. Dan mungkin ada siapa mungkin yang perlu dihubungi untuk membantu Ibu? Oke, dalam proses belajar bisa saya lakukan dengan cara satu bisa browsing di internet. Kemudian yang kedua mungkin saya bisa mencari rekan-rekan kepala sekolah yang sudah menerapkan sekolah menjadi sekolah penggerak. Dan biasanya kalau sudah jadi sekolah penggerak sudah lebih mengerti nih Pak tentang kurikulum merdeka. Mungkin saya bisa berbagi dengan beliau, sharing lah bentuknya dengan beliau yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, itu bagaimana lah. Seru ini ngobrol dengan Bu
Tresna ini nih kepala sekolah yang waduh, mungkin ini akan jadi idaman bagi perubahan sekolah bagi siswa dan guru-gurunya. Amin. Bu Semoga bisa dianjurkan. menyimpulkan dari sesi ini, Bu? Iya. Jadi kesimpulan dari sesi ini, untuk bisa meningkatkan kemampuan saya, pemahaman saya, bukan kemampuan, pemahaman saya tentang kepemimpinan pembelajaran, ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama jelas saya harus belajar bisa dari browsing, bisa dari rekan-rekan yang memang sudah lebih mengetahui tentang kurikulum Merdeka. Kemudian membuat program-program yang muaranya adalah untuk membentuk kepemimpinan pembelajaran pada anak. Contohnya pembuatan atau penyusunan program IHT, kemudian membentuk kesepahaman dengan guru tentang kepemimpinan pembelajaran agar nanti bisa diterapkan pada kegiatan pembelajaran di kelas masing-masing. Seperti itu Pak Rian. Mungkin cukup ya Bu ya dari percakapan ini ya. Ibu Oke, sudah tahu apa yang terima harus kasih. Ibu lakukan dari ternyata Ibu sendiri yang bisa menjawabnya sendiri. Menjawab. Oke, terima kasih Bu Tresna atas waktunya. Haryanto. Oke. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Mus? Halo Pak Rianto. Sudah selesai bertemu dengan Bu Trisna Pak Rianto? Ibu masukannya ini Bu. Iya. Bagaimana perasaannya Pak Ri? Aduh, luar biasa Bu ini. Saya senang. Ini energinya dari Bu Tresna juga oke. Jadi oke Bu, happy Bu. Senang saya ini ketemu dengan orang-orang seperti Bu Tresna. Oh, alhamdulillah. Tadi Pak Ri ketika bersepakat dengan saya itu saya harus mengamati tentang apa ya tadi Pak Ri? Tentang alur tirtanya Bu. Oh iya, tentang alur tirta ya. Apakah ini pertama saya ngobrol, pertama saya menjalankan coach, jadi apakah alur saya itu sudah berasa betul? Oke, baik. Pak Ri masih ingat alur tirta itu dimulai dari apa saja Pak Ri? Dari tujuan Bu, T-nya itu tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, D-nya tanggung jawab. Oke, kalau dari tujuan tadi kira-kira Pak Ri sudah meminta Bu Trisna untuk mengungkapkan tujuannya bertemu dengan Pak Ri belum? Iya, tujuannya ingin ngobrol tentang kepemimpinan, pembelajaran kepemimpinan. Oke, baik. Berarti tujuan tadi sudah ya Pak ya. Nah, mari kita lihat bagian identifikasi Pak. Tadi yang dibincangkan Pak Bu Trisna adalah tentang kepemimpinan pembelajaran ya. Nah, terus dari sisi sana itu tadi Pak Ri bisa menemukan apa saja tuh hal-hal yang disampaikan oleh Bu Trisna? Situasi sekarang, terus yang mempengaruhi dan situasi yang ingin disampaikan itu seperti apa dan apa-apa yang bisa terwujud. Adakah ide-ide yang diungkapkan Bu Trisna berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan tadi? Yang bukan langkah-langkah awal apa yang akan dia lakukan, terus siapa saja yang ingin membantu dan lain sebagainya, yang itu yang akan digerakkan dan itu. Oke, terus adakah ide-ide yang disampaikan oleh Bu Trisna setelah dia ditanya oleh Pak Ri terkait dengan hal-hal tentang kepemimpinan pembelajaran? Akan melakukan IHT, terus akan mengundang orang-orang yang sudah melakukan yang mungkin dari itu setelah penggerak yang sudah melakukan dari narasumber dari luar. Oke, kalau dilihat dari itu, tadi Pak Ri berhasil menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, berarti Pak Ri sudah melakukan identifikasi, mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban dari Bu Trisna. Selanjutnya Pak Ri juga sudah menanyakan kepada Bu Trisna bagaimana untuk
tindakan apa yang mau diambil, berarti itu sampai tahapan rencana itu juga sudah Pak Ri ungkapkan bersama Bu Trisna. Nah, sekarang coba Pak Ri ingat-ingat lagi, adakah Pak Ri itu melakukan pertanyaan kepada Bu Trisna yang terkait dengan langkah tindak lanjut yang akan diambil oleh Bu Trisna, Pak? Ya, mau mulai kapan, terus memastikan apakah itu bisa berjalan dan dukungan siapa saja. Oke, baik. Berarti ada langkah tindak lanjutnya ya, Pak ya? Iya, Nah, sudah sampai berarti dimulai dari tujuan tadi sudah diungkapkan, terus identifikasi juga sudah Bapak lakukan, terus kemudian rencana tindakan tadi juga sudah diungkapkan bagaimana Bu Trisna mau apa dan tindak lanjutnya mau dilaksanakannya kapan juga Bu Trisna sudah mengungkapkan. Jadi secara umum itu proses tirta sudah Pak Ri lakukan dalam tindakan coaching pada Bu Trisna. Ya. betul mendekati apa benar atau gimana Ibu? Ya, tadi ada proses tujuan, Pak Ri sudah mengungkapkannya. Sudah bertanya pada putusnya sudah ya, berarti tujuan pertemuannya sudah jelas. Terus kemudian identifikasi, Pak Ri menemukan beberapa hal yang memang harus dilakukan oleh Bu Trisna. Nah, tadi sudah. Terus kemudian pada tindakan rencananya, Pak Ri juga sudah bisa mengantarkan Bu Trisna untuk bisa merencanakan apa sih yang seharusnya dilakukan oleh Bu Trisna pada situasi yang dihadapi oleh Bu Trisna. Nah, di akhir sesi juga tadi saya lihat juga Pak Rianto sudah bisa memberi kesempatan Bu Trisna untuk menyimpulkan dan membuat langkah tindak lanjut dari proses yang dilakukan oleh Bu Trisna. Berarti secara umum itu sudah bisa dikatakan alur tirtanya sudah dilaksanakan. Nah, ada iya bagus, Pak Ri sudah menggunakan prosedur ini dengan cukup baik. Hanya saja ada sesuatu yang perlu Pak Ri untuk kembangkan kembali. Oke, Bu. Ya, ada beberapa hal ketika Pak Ri tadi melakukan identifikasi. Kalau di identifikasi itu biasanya apa yang harus kita lakukan, Pak Ri? Negosiasi itu kira-kira apa pendukungnya ya? Apa yang bisa dilakukan itu Pak Bu? Kan berarti kita kan harus bisa mengajukan pertanyaan, menggali informasi dari coachingnya ya Pak, coach ya Pak ya. Nah, itu tadi kalau dari pengamatan saya ada beberapa hal kata yang seharusnya bisa membantu Pak Ri untuk menggali lebih jauh tentang rencana Bu Trisna, pemahaman Bu Trisna akan konsep pendidikan pemberdayaan apa tadi Pak Ri? Iya, Kepemimpinan dalam pembelajaran, betul. Nah, tadi iya betul. Tadi itu ada beberapa hal yang diungkapkan Bu Trisna terkait itu, diantaranya adalah tentang nih ada kata berpusat pada anak. Nah, tadi mungkin akan lebih baik jika menanyakan lebih lanjut ke pemahaman berpusat pada anak itu pada coach itu sampai seberapa. Nah, terus ada juga tentang kepemimpinan pembelajaran itu malah justru belum dibahas juga. Nah, belum ditanyakan oleh Pak Ri di bagian mana kepemimpinan belajar yang mau dikembangkannya. Nah, terus kaitannya juga kata observasi itu Pak. Tadi sebenarnya Bu Trisna mengatakan mau melakukan observasi sekolah gitu kan ya bersama-sama. Nah, tujuan dari observasi itu atau langkah-langkah observasi itu juga belum sempat dimanfaatkan Pak Ri untuk memperdalam perencanaan Bu Trisna dalam melaksanakan kepemimpinan pembelajaran di sekolahnya. Itu aja sih Pak. Kira-kira menurut Bapak bagaimana tentang pendapat saya ini? Iya, kayaknya iya, tapi sih saya sempat nulis ada kepemimpinan pembelajaran, tapi iya itu saya lupa tanyakan ke Bu Trisna. Itu bisa ya Bu ya ditanyakan itu. Bisa sesuatu yang memang seharusnya bisa. Iya betul. Jadi bisa dimanfaatkan tuh. Kita harus bisa mampu menggali pertanyaan-pertanyaan berdasarkan jawaban dari coach kan seperti itu ya. Ya. Terus
Tadi di akhir sesi saya lihat Pak Ri sudah bisa memberi kesempatan kepada Bu Trisna untuk bisa menyimpulkan tentang pertemuan Pak Ri dengan Bu Trisna, pembelajaran apa yang diperoleh. Nah, sekarang Pak Ri bersama saya sudah berbincang-bincang beberapa lama nih Pak. Kira-kira pembelajaran apa yang Bapak peroleh dari proses belajar kita hari ini Pak? Eh, Berarti ini saya harus banyak latihan lagi Bu untuk bisa menerapkan alur cerita ini Bu. Ternyata juga masih ada yang kurang-kurang juga. Mm-mm. Ya mungkin nanti saya latihan lagi untuk yang kedua dan ketiga ini supaya lebih lebih bagus lagi. Oke, dari simpulan Pak Ari itu berarti nanti Pak Ari langkah lanjut yang mau ditempuh apa nih Pak dalam waktu-waktu dekat ini Pak? Kapan misalnya apa? Eh, Mengulang lagi, belajar lagi tentang alur cerita dan juga praktek lagi Bu. Gitu. Pak, Supaya lebih paham lagi tentang alur ceritanya. Supaya tidak ada yang kelewat lagi. oh iya, ya. Baik, berarti ada ya rencana Pak Ari ke depan mau melaksanakannya apa? Berarti direncanakan nanti ketika coaching tahap kedua ya Pak ya? Iya Bu. Nah, baik. Baik Pak Ri, sebelum sesi kita akhiri, apakah Pak Ri ada pertanyaan? Cukup kayaknya Bu. Terima Cukup? kasih atas Baik, kita akan berjumpa lagi pada sesi coaching berikutnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik, perkembangan dari proses Pak Ri di lapangan, dan ada peningkatan baik itu dari sisi coachingnya Pak Ri maupun dari Pak Ri sendiri. Demikian Pak Ri, mudah-mudahan ketika saya berbincang-bincang tadi tidak terlalu banyak hal-hal yang membuat saya menjadi salah, tetapi saya tetap saja saya mau mohon maaf jika ada. Nah, kita berbincang kan selalu saja begitu ya Pak Ria. iya Bu. Ya, baik, saya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan Sama-sama hari Bu ini ya. Maaf ya juga. sama-sama. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Saya akhiri Pak Ria. Iya Bu, Oke, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, kalau saya amati sudah mengalir dengan tata dan tadi sudah dimunculkan dari ya catatan-catatan yang untuk ke depan agar lebih baik dan ya karena suasananya senyum ternyata muncul semangat yang menggelora ini. Mudah-mudahan ya tetap ketika proses-proses ini dengan hati yang gembira terus ada itu dan prosesnya sudah bagus yang saya amati dan saya berikan plus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Anas. Sudah di stop Bu.